Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Arma. Doa Ibu untuk kalian, semoga kalian saat ini dan seterusnya tetap sehat dan tetap semangat. Ananda dimanapun kalian berada, kali ini kita akan belajar tentang menelaah unsur kebahasaan teks cerita pendek. Sebelumnya, mari kita lihat dulu KD dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. KD 36. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video ini, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks cerita pendek, dapat menelaah aspek kebahasaan teks cerita pendek. Ananda yang Ibu sayangi dimanapun berada, cerpen adalah cerita fiksi atau rekaan. Sebagai cerita fiksi, cerpen memiliki kekhasan dalam penggunaan bahasa. Ada beberapa unsur kebahasaan yang sering digunakan pengarang cerpen dalam proses kreatif. Di antaranya sebagai berikut: menggunakan kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, kalimat narasi, kalimat dialog, dan majas atau gaya bahasa. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Ayo fokus. Ciri-ciri kebahasaan yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang digambarkan. Contoh, laki-laki itu kutaksir umurnya sekitar umur 45 tahun. Berbadan tinggi besar, berkulit hitam, dan berkumis tebal. Ciri kebahasaan yang kedua, menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Kata atau kalimat ekspresif yang dimaksud di sini adalah penggunaan kata, kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Contoh, aku menunduk lebih cepat dari kilat cahaya yang keluar dari matanya. Kalimat ini mengungkapkan secara tidak langsung perasaan malu. Ciri yang ketiga, kalimat narasi. Kalimat narasi adalah kalimat yang mengisahkan suatu peristiwa. Contoh, saya baru saja sampai rumah ketika laki-laki itu datang. Ciri yang keempat, kalimat dialog. Kalimat dialog adalah kalimat yang berupa percakapan tokoh. Kalimat dialog itu biasanya diapit oleh tanda kutip. Contoh, untuk apa Anda datang kemari? Tanyaku dengan menahan rasa marah. Maaf, saya hanya menjalankan tugas. Laki-laki itu menatapku dengan mata tajam. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa adalah pemilihan kata atau kalimat yang digunakan penulis untuk mengungkapkan suatu maksud. Berikut beberapa majas yang sering digunakan dalam cerpen. Yang pertama, majas repetisi. Repetisi adalah majas perulangan kata, frasa, atau kalimat yang dianggap penting. Contoh, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Kata aku yang berulang itu disebut repetisi. Majas yang berikutnya, eufemisme. Eufemisme adalah majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contoh, sejak seminggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Dibebas tugaskan maksudnya adalah dipecat. Majas berikutnya, litotes. Litotes adalah majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Contoh, maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekadarnya.
Padahal sebenarnya ia membawakan bingkisan yang sangat mahal. Majas berikutnya, pleonasme. Pleonasme adalah majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Fungsinya adalah untuk memberi penekanan. Contoh, dia sangat amat cerdas sekali. Ini menandakan cerdas luar biasa. Berikutnya, majas hiperbola. Hiperbola adalah majas yang memberi makna secara berlebihan. Contoh, soal ujian ini sulitnya setengah mati. Majas berikutnya, simil. Bukan smile ya, simil, tulisannya simile. Simil adalah majas yang menyamakan suatu objek rumit dengan objek lain yang sederhana. Contohnya, bentuknya aneh seperti semut hitam besar berbaris. Ini tujuannya agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas bagaimana keanehannya. Majas berikutnya, metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Contoh, ia harus bekerja membanting tulang. Ini bukan benar-benar membanting tulang. Ini hanya sekadar lambang saja. Berikutnya, majas personifikasi. Personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia atau person. Contoh, rembulan mengintip malu-malu di balik awan. Mengintip itu perbuatan manusia. Pengarang memakai kata ini untuk menggambarkan bahwa bulan kelihatan sedikit. Kemudian yang terakhir yang sering dipergunakan pengarang adalah majas ironi. Ironi adalah majas yang menyatakan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Contoh, bersih sekali rumahmu, puntung rokok berserakan di mana-mana. Nah, Ananda yang berbahagia, demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa mengulang kembali pelajaran yang lalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.